Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Suci Sabila. Baiklah, pada video kali ini saya ingin mewawancarai teman saya yang sedang menjalankan di bisnis di bidang food and beverage. Mau tahu bagaimana keseruannya? Silahkan ditonton sampai selesai ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Sabila. Saya dari kelas MJ20H, program studi manajemen, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Al-Azhar Indonesia tahun 2020 sampai 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester di mata kuliah Manajemen dalam Perspektif Islam dengan dosen pengampu Dr. Eng Saiful Anwar, SE, AK, MSI. Lanjut ditonton ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar bisnisnya, Pak? Alhamdulillah masih diberikan ketahanan bisnis di PPKM ini, di pandemi ini masih bisa berjalan lah. Insya Allah masih bisa menghidupi keluarga. Alhamdulillah ya Om ya, walaupun keadaan seperti ini harus sering-sering bersyukur nih Om ya, masih bisa diberikan kelancaran bisnisnya. Oke, Ya, kalau boleh tahu Om, bisnisnya apa sih Om sekarang yang lagi dijalani? Lagi di bidang food and beverage, jadi saya jualan, ada beberapa story itu, ada seperti kopi-kopian kedai gitu, kedai kopi menjual makanan dan minuman juga. Gitu. Alhamdulillah ya Om ya. Oke, aku izin wawancara ya Om ya, izin wawancara untuk tugas manajemen dalam perspektif Islam. Untuk yang pertama, permasalahan apa aja sih Om yang sering dihadapin dalam menjalankan usaha bisnisnya ini? Lumayan ya. Menurut saya yang paling utama adalah di sumber daya manusia ya, untuk manajemen ya. Karena paling sulit mengatur SDM itu paling sulit menurut saya, dibanding kita ingin meningkatkan omset gitu. Jadi maksudnya strategi meningkatkan omset itu lebih mudah ketimbang kita harus strategi gimana cara mendevelop SDM itu paling berat menurut saya. Karena setiap orang kan pasti punya beda-beda pemikiran setiap orang ya. Jadi bakal sama treatmentnya untuk setiap SDM. Kalau menurut saya sih paling berat itu. Oh, yang paling berat banget ya Om ya, dalam SDM ini. Selain SDM, karena ada lagi nggak selain SDM? Ya paling ya strategi untuk meningkatkan omset, sama sekarang ya yang paling berat adalah pandemi. Pandemi ini lumayan cukup memukul ya UMKM seperti kita ini yang mengharapkan dari omset harian gitu. Iya, emang tantangan terbesar ya Om ya, tantangan terbesar. Apa Om mau melebarkan sayap melalui Gojek atau sudah nih Gojek, Grab seperti itu yang? Kalau untuk jadi saya memang sudah melakukan penjualan secara online dan offline. Jadi kalau offline kan saya sekarang ada, alhamdulillah baru 3 store ya, baru 3 toko ya. Untuk yang online memang saya sudah menggunakan seperti Gojek, Grab, dan juga Shopee ya, Shopee Food, dan travel lokal food ini lagi proses. Oh, Masya Allah, udah melebarkan sayap juga ya Om ya. Emang kalau di masa pandemi ini kita usahanya bukan cuma offline aja, tapi penting juga melebarkan sayap di online juga. Ya, benar sekali. Gimana sih Om, selanjutnya bagaimana kondisi pengelolaan sumber daya manusia yang ada di bisnis Om ini? Gimana Om mengelola
karyawan-karyawan Om? Kan tadi Om udah mengatakan ada 3 store ya, udah membuka 3 cabang. Nah, itu bagaimana sih cara mengelola SDM-nya, mengelola karyawannya? Oke. Kalau ya untuk pengelolaannya, manajemennya ya saya bilang saya masih cukup simpel atau sederhana. Jadi hanya pertama adalah training untuk di awal mereka mendapatkan training, selanjutnya develop secara rutin. Jadi saya sebulan sekali itu mendevelop mereka. Jadi kan namanya deliver setiap orang dari awal yang kita berikan sampai mereka mendeliver ke customer kan belum tentu sama ya. Dan kadang-kala itu akan berubah pada seiring mereka melakukan rutinitas mereka di tempat-tempat kerja mereka. Itu sesuatu SOP yang kita berikan karena bisa berubah dengan sendirinya. Jadi makanya pentingnya setiap monthly itu develop meeting, jadi untuk menyelaraskan kembali, nyamain lagi delivernya sampai ke customer gitu. Saya sih selalu kayak gitu, dan juga menerapkan ya seperti sering ngobrol mereka bahwa mereka ini bekerja juga sambil mencari pahala, jadi setidaknya mendekatkan diri pada Allah gitu. Jadi jadi mereka biar punya istilahnya punya batasan sendiri gitu. Seperti itu. Iya, ya Om ya. Alhamdulillah ya. Untuk karyawannya sekarang udah ada berapa Om? Di store di setiap. Karena setiap toko baru ada 1, ada yang 2 karyawan. Jadi sekarang ini baru ada 4. Oh, ada 4 ya. Oke, selanjutnya pasti kan Om punya target nih, punya rencana setiap bulannya mau ngapain. Nah, apa aja sih permasalahan yang sering dihadapi dalam setiap membuat rencana itu, Om? Membuat rencana itu untuk yang paling signifikan adalah paling susah itu kita menentukan konsep rencana. Misalkan saya sukanya biasanya sesening gitu. Jadi kalau misalkan ada Idul Adha, bahkan misalkan ada hari-hari besar gitu kan, kita kan biasanya bikin konsep buat promosi gitu. Nah, rencananya, itu bisa untuk membantu kita mencapai target, karena kan kita setiap bulan punya target omset ya. Nah, rencananya itu yang paling susah adalah buat konsepnya dan delivery-nya itu. Sekarang apalagi kan untuk di medsos tuh lagi banget ya, promosi via medsos, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Saya sih masih terbentur di Instagram. Sekarang udah mulai main TikTok juga ya. Jadi orang yang promosi ini bisa nah, saya memang bukan konten kreator gitu yang bisa bikin video atau konten yang memang bisa menarik. Nah, itu permasalahan, itu sih kendalanya. Jadi seperti butuh konten kreator, cuma kan dengan menyewa konten kreator itu nggak murah gitu. Iya benar. Dan juga kalau kita mau endorse ke kayak selebgram orang-orang yang influencer gitu, itu juga harus ada budget promosi tersendiri. Padahal kan di pandemi ini kan tahu sendiri omset lagi sangat berkurang drastis, jadi itu sangat merepotkan kita. Seperti itu sih. Iya. Oke. Jadi sebenarnya udah banyak ya rencana Om, tapi karena terkendala oleh pandemi ya. Itu ya Om bisa jadi tertunda. Ya, rencananya juga saya mau buka beberapa toko lagi di daerah Bogor. Cuman karena pandemi kita memang bisnis harus berani gambling ya, tapi kayaknya berani untuk saat ini. Jadi masih watch and see gitu. Jadi masih lihat aja lah gitu gimana perkembangannya nih. Iya, insya Allah Sun punya banyak cabang ya Om ya. Ini namanya. Yang terakhir Om, gimana sih mengukur keberhasilan dari rencana yang tadi udah Om tetapkan itu? Nah, cara mengukurnya tuh dari apa gitu Om? Kalau yang paling jelas adalah omset ya. Kalau paling jelas, ya kalau menurut saya ya, karena saya yang simpel. Kalau menurut saya, kalau misalkan keberhasilan bisa omsetnya bisa sesuai dengan target, ya kan. Udah gitu, yang kedua
SDM yang kita tempatkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, yang mereka bisa deliver ke customer. Itu menurut saya berhasil untuk develop dan pokoknya bisa berjalan gitu menurut saya. Berarti tolak ukur yang menjadi tolak ukur keberhasilan itu omset yang Om dapatkan ya Om. Ya, karena kalau misalkan apa ya, brand kita dikenal banyak orang juga memang sebagai target juga ya, karena dengan dikenal banyak orang kan otomatis omset akan mengikuti gitu. Tapi ujung-ujungnya semua jualan pasti omset gitu. Iya. Oke Om. Alhamdulillah udah selesai. Terima kasih Om ya untuk wawancaranya hari ini. Semoga makin sukses bisnisnya. Ini aku belajar banyak dari Om nih. Biar bisa sama-sama ya. Ya mudah-mudahan lancar ya. Sudah ditonton ya video wawancaranya. Alhamdulillah saya sudah mewawancarai teman saya yang sedang menjalankan bisnis di bidang food and beverage. Oke, saya ingin memberikan saran atau komentar saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan ke teman saya tadi. Yang pertama yaitu permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Tadi teman saya mengatakan bahwa permasalahan yang paling sedang dia hadapi sekarang ini adalah masa pandemi. Kemudian juga selain itu sumber daya manusia, karena mengatur sumber daya manusia itu lebih sulit daripada meningkatkan omset katanya. Oke, saya setuju dengan teman saya ini karena memang pandemi itu memang jadi tantangan yang paling terbesar, yang paling utama nih di masa bisnis sekarang ini. Jadi ini bukan jadi masalah, tapi harus dijadikan tantangan, dijadikan semangat untuk kita semua. Ketidakpastian masa depan memang permasalahan yang utama dalam manajemen. Tetapi Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 34 yang artinya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Jadi kita nggak akan tahu apa yang akan kita temui di esok hari, tetapi kita harus terus berusaha, berikhtiar, berdoa. Jangan lupa yang terakhir, bertawakal pada Allah. Bagaimanapun, entah bagaimana nanti kedepannya bisnisnya, kita harus tetap berusaha berikhtiar dan terus bertawakal kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, teman saya mengatakan pengaturan sumber daya manusia ini lebih sulit katanya daripada meningkatkan omset. Ya memang jenis cobaan pada sumber daya masa depan itu ada 3, yaitu cobaan terhadap sumber daya insan, cobaan terhadap sumber daya alam, dan yang lain cobaan terhadap keuangan. Jadi memang yang dihadapi teman saya itu sumber daya insan ya, atau sumber daya manusia. Nah terkadang memang sumber daya manusia ini keterbatasan dikuasai oleh manusia itu sendiri ya. Contoh sifat-sifat manusia yaitu lemah, kemudian melampaui batas ketika merasa cukup dan tergesa-gesa. Nah ini sulit ya untuk mengatur sumber daya manusia atau karyawan yang ada di tempat kerja tersebut, karena kita terkadang merasa lemah, terkadang kita melampaui batas, terkadang juga kita ingin cepat-cepat sukses yang membuat kita tergesa-gesa. Itu masalah-masalah yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Selanjutnya mengenai dinamika kondisi pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis. Nah, ini masih berkaitan dengan tadi ya, teman saya mengatakan bahwa karyawannya selalu mendapatkan training dan develop secara rutin. Ya memang sumber daya manusia adalah manusia yang memiliki keluangan waktu, kelebihan ilmu, dan kelebihan keuangan. Jadi terus mendevelop dan mentraining secara rutin merupakan keluangan waktu dan keluangan ilmu. Atasannya mempunyai keluangan ilmu dan bawahannya mempunyai keluangan waktu. Jadi harus saling mendevelop satu sama lain ya. Keluangan waktu ketika seseorang memiliki waktu untuk mengembangkan potensi dirinya dan dimanfaatkan untuk mempelajari hal-hal baru sehingga value yang ada pada dirinya bertambah. Jadi betul apa yang dikatakan teman saya, tapi saran saya dimasukkan tuh ilmu-ilmu, bukan hanya ilmu dunia tapi juga ilmu akhirat. Dikasih tahu juga bahwa kita berdagang, kita berusaha bekerja bukan cuma di dunia, bukan cuma untuk mendapatkan gaji, tapi juga beribadah kepada Allah, seperti itu. Kemudian kelebihan ilmu, ketika seseorang menguasai suatu ilmu atau keahlian spesifik, maka ia dapat memberikan manfaat lebih kepada lingkungan sekitarnya. Jadi kalau tadi kelebihan waktu dari karyawannya itu bisa menambah value baru dari dirinya. Nah kalau ini yang memiliki ilmu bisa saling memberikan ilmu, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi kalau kita punya ilmu, jangan cuma dipendam untuk diri kita, tapi juga kita bagikan kepada orang lain. Selanjutnya kelebihan keuangan. Ketika kondisi keuangan seseorang
tidak pas-pasan, maka orang tersebut berpeluang lebih besar untuk mengasah bakatnya, meningkatkan keahliannya dan sebagainya. Jadi maksudnya di sini kalau kita punya uang kita jangan dihabiskan buat cuma hura-hura konsumsi saja, tapi kita juga investasi ilmu. Jadi kalau investasi ilmu itu tidak bakal habis ya, ilmu itu bakal terus berkembang. Dan apa yang dikatakan hadis tolabul ilmi fardhatun ala muslimin wa muslimah. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Nah, manusia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah Allah berikan mengenai waktu, ilmu, keuangan, dan diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Seperti apa yang dikatakan hadis riwayat Tirmizi nomor 241, Rasulullah SAW bersabda, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia dan dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan, dan tentang tubuhnya. Seperti itu. Jadi semua amalan kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pengelolaan sumber daya manusia yang teman saya jalankan ini saling menguntungkan ya. Teman saya juga mendapatkan untung dari segi keuangan ilmunya, dan karyawannya mendapatkan untung dari segi keluangan waktunya. Jadi insya Allah bermanfaat nih dua-duanya. Karena semua ini tubuh kita, waktu kita, apa yang kita kerjakan bakal ditanya, bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang dihadapi dalam membuat perencanaan. Jadi yang dimasalahkan dari teman saya ini adalah butuh dan menentukan konsep. Jadi sangat sulit menentukan konsep untuk promosi ya, seperti di hari-hari besar, terus Idul Adha, kemudian juga membantu pencapaian target. Nah, ini juga omset harian dan promosi via medsos. Ini membuat rencananya sulit nih, karena kan katanya dia sendiri bukan konten kreator ya, tapi dia berusaha untuk membuat konten sebaik mungkin di Instagram, TikTok, atau media sosial lainnya. Memang hal ini sesuai dengan Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, penetapan tujuan ini atau penetapan perencanaan ini penting ya untuk kita semua. Allah aja untuk merencanakan manusia di kedepannya apa itu udah gitu, udah tahu apa nih tujuannya atau rencananya Allah mencipta manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Apalagi kita sebagai manusia harus udah tahu rencana kita membuat bisnis selanjutnya apa. Penetapan tujuan ini adalah hal yang utama dan yang paling pertama sebelum penetapan yang lain ya, sebelum membuat rencana yang lain. Tujuannya apa itu penting banget. Kemudian tujuan manajemen bisnis dalam Islam ini harus menuju semua kepada Allah, semua karena Allah. Sehingga tujuannya kita buat, rencananya kita buat, rencana walaupun itu kecil rencananya, itu bisa dalam rangka kembali menuju kepada Allah ya. Nah, yang terakhir bagaimana mengukur keberhasilan dari